puasa tapi masih chattingan, masih ayang-ayangan, ya nggak sih? Gambaran orang ghibah itu sejelek-jeleknya gambaran. Wih, ada kakak cantik nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, Masya Allah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya juga? Alhamdulillah baik ya. Meskipun di bulan puasa ini ya agak dar-der-dor gitu kan cuacanya. Ya lumayan sih. Apalagi kan sekarang musim hujan. Terus enaknya kalau misalnya lagi musim hujan tuh emang tidur. Iya benar, itu sih poin pentingnya. Tapi kalau misalnya lagi musim hujan, enaknya yang anget-anget gak sih? Bener, harusnya minum yang anget-anget dong. Nah kayak yang aku bawa nih, spesial. Isinya sih nggak spesial, yang spesial muknya. Nah ini Kenapa tuh spesialnya tuh? ya lihat secantik ini muknya. Masya Allah. Ini tuh muk by Generus Mers. Jadi bisa diorder di Instagram Generus Mers atau DM aja di Instagram Generus Jember. Harganya worth it gak nih? Worth it banget, udah sesuai harga pelajar dan mahasiswa. Karena kan kita targetnya Generus. Berarti ini bisa pesan di mana aja nih kak? Bisa langsung aja DM di Instagram Generus Jember gitu. Jangan lupa pesan ya teman-teman. Kebetulan kita lagi ready stock insya Allah. Kalau misalnya ada barangnya langsung kita kirim kalau teman-teman mau. Betul banget. Dan buat teman-teman yang lagi di rumah sekarang lagi nonton, di Instagram Generus Jember kita juga lagi open endorsement. Jadi untuk teman-teman yang mau dibantu promosi untuk usahanya bisa langsung aja DM Instagram Generus Jember. Nanti bakalan dibales sama adminnya, gitu ya. Oke, gimana nih? Selama puasa nih kegiatannya apa aja nih, Mbak Dinda? Iya, kalau selama puasa ya alhamdulillah sih bekerja ya Mbak. Oh, bekerja. Gimana kalau puasa sambil kerja tuh gimana tuh rasanya tuh? Ada plus minusnya sih Mbak. Apa tuh plusnya? Plusnya itu kita lebih semangat karena mendapatkan gaji yang double. Ntar lagi kan THR ya, gaji dan THR Mbak. Betul. Ya. Iya. Masya Allah. Minusnya itu kadang kalau siang harusnya pas jam istirahat kita makan, ini malah ngantuk, gak semangat, lemas. Iya. Nah, jadi sesuai dengan tema podcast kali ini, kita akan membahas tentang puasa ala Gen Z. Gimana sih puasa ala Gen Z? Kita Gen Z kan ya, Gen Z nih, Gen Z. Nah, di podcast kali ini kita bersama dengan Ustadz Rama. Monggo dipersilahkan Bapak Rama. Mana nih? Ada yang udah kenal belum sama Bapak? Mana nih tepuk tangannya biar kita semangat dulu. Memangnya Bapak Rama bersama Ustadz Rama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya duduk sini ya. Iya, monggo. Oke, ini hari ini kita akan membahas podcast tentang puasa ala Gen Z nih bareng dengan Ustadz Rama. Kita manggilnya Ustadz atau Bapak nih? Atau dipanggil yang lain, Pak? Mas saja juga masih pantas. Karena lebih muda ya. Kan temanya Gen Z. Gen Z. Gen Z. 99. Masih masuk lah ya. Insya Allah masih masuk ya. Masuk. Bener. Gimana nih kabarnya Pak Rama? Alhamdulillah sehat. Mas Rama. Oh iya betul Mas Rama. Lupa. Dibiasakan. Iya bener. Memang perlu latihan itu. Agak grogi tapi ya. Ya boleh. Sehat alhamdulillah. Meskipun cuacanya satu hari hujan terus. Bener. Masya Allah, ini tadi mau berangkat tidak ya? Jember Hujan terus. cuacanya lagi hujan. Lagi nggak bersahabat. Tapi aman ya Pak ya, nggak banjir. Alhamdulillah aman, nggak banjir. Oke. Ada yang mau ditanyain nggak nih dari Mbak Dinda terkait puasa ala Gen Z?
Oke, aku punya pertanyaan nih Pak. Gen Pak Z nomor- ada Gen Z. puasa lain. Oh enggak, puasanya sendiri kebetulan. Iya, Cuman emang Gen Z tuh suka bikin fenomena iya, sendiri kan sih, Pak? Nyeleneh gitu ya. nyeleneh. Iya. Betul. Fenomena Gen Z saat Ramadan itu tidur terus tuh Pak, gimana? Rebahan. Gen Z itu kan suka rebahan Pak, termasuk saya sih sebenarnya. Kan doyan banget nih rebahan. Terus dengan adanya bulan Ramadan ini, tapi setiap hari itu diisi full rebahan terus gitu loh. Nah itu gimana tuh hukumnya Pak? Kalau hukum, menanyakan hukum, sebetulnya selama itu bukan sesuatu yang masuk lewat mulut, sesuatu yang masuk pada dirinya manusia, maksudnya makanan, sesuatu yang bisa mengenyangkan, menghilangkan haus, kemudian juga bukan pelanggaran, maka itu tidak dihukumi membatalkan puasa. Termasuk Gen Z, mungkin Gen Z senengannya apa sukanya tidur-tiduran gitu, mager Iya, mager bawahnya kan mager gitu ya. hanya mager, lemes ya. Itu sebetulnya ya tidak membatalkan puasanya, cuman kalau paham kefadolannya puasa itu iman-iman gitu. Kalau bahasa Jawa iman-iman sekali, menyayangkan. Padahal di bulan Ramadan kan diobral pahala diobral. Barang siapa yang mau berpuasa karena iman dan mencari pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Selain itu, barang siapa yang mau sholat sunnah di bulan Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dan lain-lain, banyak obral pahala. Sehingga kalau paham maka bulan Ramadan disia-siakan hanya lewat saja, itu Buang-buang waktu. buang-buang waktu. Nah, itu iman-iman sekali, iman-iman sekali. Berarti rebahan boleh tapi nggak boleh berlebihan. Berlebihan. Kalau misalnya waktunya jam tidur siang mungkin Iya. ya capek. Tapi pernah Pak nih ada salah satu teman saya itu kayak yang dia itu sebenarnya udah niat puasa dari awal, cuman karena libur kan, biasanya tuh kan ada tanggal-tanggal libur tuh. Oke. Awal puasa kan pasti libur. Nah, itu dari pagi sampai mau buka puasa itu tidur. Itu Itu ada tau Pak yang kayak gitu. temen sampean. Gitu maksudnya. Jadi kalau lagi libur merasa luang banget waktunya, akhirnya Tidur. enak-enak tidur. Iya, akhirnya akhirnya tidur dari pagi sampai mau buka puasa sampai maghrib, itu akhirnya tidur terus. Nah itu gimana tuh Pak? itu kalau ditegur bilangnya ini me time saya ini ya. Iya kan ini waktunya rehat. Rehat ya. Ini libur ini Ibu, ini harus rehat ini. Ya tadi seperti tadi. Jadi kalau tahu kefadolan yang Allah berikan di bulan puasa, Allah melimpahkan pahalanya orang yang mau berpuasa, orang yang mau beramal di bulan puasa. Allah melimpahkan pahala-pahala itu di bulan Ramadan ini. Juga Allah melimpahkan ampunan bagi hambanya yang mau minta ampun. Jadi iman-iman sekali. Dulu ada cerita dulu. Dulu itu ada cerita dua sahabat. Dua sahabat ini selalu bersama-sama, di mana-mana bareng. Kemudian ada panggilan untuk berperang. Ada panggilan berperang. Akhirnya karena dua sahabat ini paham, mereka berangkat berperang. Di dalam peperangan salah satunya mati. Salah satunya selamat, hidup, menang, pulang membawa jarahan. Orang yang mati dalam peperangan, dalam sabilillah, matinya kan syahid. Nah itu kan besar pahalanya. Lah teman satunya tidak mati, akhirnya pulang. Pulang di rumah, karena dia orang iman yang paham, dia di rumah semasa hidupnya ya mengerjakan amalannya orang iman. Termasuk amalannya orang iman mengerjakan puasa wajib bulan Ramadan. Dia menjumpai bulan puasa. Dia mengerjakan ibadah puasa, juga
mengerjakan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian selang beberapa tahun dia istiqomah di dalam berbuat baiknya, lalu dia mati. Kemudian Nabi bertanya pada sahabat, para sahabat, menurut kalian siapa orang yang derajat surganya lebih tinggi di antara dua orang ini? Sahabat menjawab, wah, ya pasti orang yang mati syahid, orang yang mati dalam peperangan Nabi. Wah, itu pasti surga Firdaus, itu derajatnya tinggi sekali Nabi, itu nggak ada bandingannya. Ternyata oleh Nabi disalahkan, wah tidak. Bahkan yang lebih tinggi derajatnya adalah teman yang pulang dari perang, kemudian dia mengerjakan amalannya orang iman, dan dia menjumpai bulan Ramadan. Menunjukkan saking besarnya pahala yang Allah berikan di dalam bulan Ramadan, dan juga banyaknya ampunan. Berarti ternyata emang sebanyak dan sebesar itu ya itu, pahala di bulan Ramadan. Bayangkan sekarang, bayangkan saja orang keluar untuk berperang. Kalau orang kafir, orang munafik itu pasti tidak mau berperang. Iya, betul. Mereka mengatakan, wah bagaimana saya bisa digiring menuju kematian ini, saya tidak mau. Karena kalau kita lihat film kan, ya menghayati, cuman nggak sedalam itu mungkin ya. Jika dibandingkan orang yang menjumpai kejadian itu, diperintah untuk berperang, terus pasti takut, masih takut. Masih mau menikmati hidup. Nah gitu, wah saya masih muda suruh berperang, ini mati, saya kalau mati gimana ini? Kan Masih gitu. mau healing dulu nggak sih? Iya, betul. Akanya itu. Pahalanya orang yang mau berangkat perang, apalagi mati dalam medan perang, nah itu pahalanya luar biasa. Tapi ternyata masih kalah derajatnya dengan sahabat yang menjumpai bulan Ramadan di masa itu. Bisa dibayangkan. Iya, sebesar itu Sebesar ya. itu. Nah, Mbak Vindi ngomong-ngomong semakin seru nih obrolannya. Kira-kira Mas Parama pasti haus banget nih. Kalau di podcast lain kan ada Yanti, kalau di sini ada Yanto. Ya, Yanto. Boleh dipanggil nih Yantonya. Oke, Mas Yanto. Mas Yanto. Iya, masuk. Ada yang kenal sama Mas Yanto ini nggak? Amin, jazakallah. Looks-looksnya ini dari belakang nih seperti siapa nih? Ada yang kenal nggak sih? Monggo, Monggo, Oke, Mbak. guys, siap. Biar semakin seru juga dan Gelasnya bagus ya. Ini gelas dari Generous Maps, Pak. Iya, iya, Memang iya. ini memang spesial. Kreatif. Nah, selanjutnya nih dari Mbak Vindi ada nggak pertanyaan nih? Tadi kan sudah membahas tentang yang fenomena Gen Z yang rebahan selama bulan Ramadan. Nah, sekarang nih mau nanya nih Pak, terkait dengan biasanya nih kan anak cowok-cowok tuh sukanya nongki. Oh, Tiap nongkinya malam. kemana tuh, Kak? Nah, nongki tiap malam, pulang terawih, pulang ngaji, nongki. Sebenarnya nggak salah kan ya Pak, karena udah ngaji, udah terawih. Udah menyelesaikan kewajibannya. Ya, tapi nongki itu nongkrong ya, nongkrong sampai Jam dini hari, sahur. sampai jam sahur. Nah itu gimana tuh Pak? Jadi sahur on the road. Sahur on the road Ya, bahasanya. kira-kira boleh nggak sih Pak kayak gitu Pak? Kembali lagi. Jadi selama itu bukan sesuatu yang melanggar pada aturan-aturan agama, maka ya itu tidak masalah. Berarti boleh Yang ya? penting harus dijaga pergaulan. Soalnya kan kalau main malam hari itu identik dengan perbuatan balap liar gitu nggak sih Pak? balap liar. Kadang yang suka motor, kadang seperti itu. Iya. Kalau nggak suka motor ya nongki saja biasanya. Kalau balap motor itu kan hobi ya. Oh, jangan Saya terjebak ini sebetulnya. Jangan ya. Saya juga suka motor sebetulnya. Oh, gitu. Tapi ya seperti tadi harus tahu kewajiban. Laki-laki kan tidak mendatangi hobi dan meninggalkan kewajibannya. Harus menyelesaikan kewajibannya. Tapi kalau nongki sampai dini hari, sampai sahur, kemudian biasanya atau bahkan bisa dipastikan ketika terjaga di malam hari penuh,
itu pasti paginya nggak kuat kan seperti itu biasanya. Akhirnya Nah itu berarti ada minusnya itu. Berarti pasti akan meninggalkan kewajiban-kewajiban. Betul. Kewajibannya mahasiswa mungkin itu. Meninggalkan kewajiban kuliahnya akhirnya karena nongki. Atau kalau sudah tidak sekolah nanti meninggalkan kewajibannya untuk bekerja atau membantu orang tua. Nah itu juga mudorot. Maka dari itu ya harus memikirkan itu, harus bisa memanage waktunya. Waktu dengan teman itu karena ya biasanya nggak kerasa. Betul. Ngomong-ngomongan kalau laki-laki ya sekarang jam 10 ngomong tentang kerja. Nanti jam 12 bahas Nabi. Bahas perang Nabi. Perang Nabi. Gitu. Singkat sekali bagi laki-laki kalau sudah kumpul waduh satu malam itu terasa singkat. Tapi tetap di manage. Apalagi kita generus jamaah yang baik gitu, yang punya aturan, yang paham agama. Nah itu harus pinter-pinter memanage waktu. Meskipun mungkin kewajibannya tidak seberat orang yang sudah menikah mungkin ya. Kalau menikah kan punya tanggungan istri, anak, banyak yang dipikirkan. Harus sudah mulai berlatih, mungkin berlatih membiasakan bahwa nanti atau esok akan menjadi sosok ayah atau sosok bapak, sosok suami bagi keluarganya. Ada itu ya nongkrong boleh, cuman ya harus ada batas waktu. Ada batasnya, ada pengingatkah, ada dering nanti kalau dengan teman-temannya jam 11 waktunya pulang. Kayak kenal ya jam 10 ya. Ada bunyi. Iya, jam 10 gitu. Itu mungkin lebih bagus. Oke. berarti Nah, gitu ya. Jadi kalau nongkrong tetap harus dibatasi. Nah, mumpung kan katanya beliau Pak Rama nih Gen Z juga nih Mbak. Ngabuburit paling Gen Z itu selain rebahan ngapain sih Pak? Paling nge-Gen Z nih. Menurut Pak Rama. Tadi kan pengakuannya masih Gen Z nih. Nah, kita Gen Z yang masih pemula nih. Gen Z bagian ini. Iya, bagian di bawah nih. Kalau saya Gen Z, cuman seneng bergaul dengan orang-orang tua. Kalau saya, cuman mungkin beda dengan yang lain. Dengan bergaul dengan orang tua kan, kalau menurut saya banyak manfaatnya, banyak pengetahuan yang bisa didapat, banyak pengalaman yang bisa saya dengar, saya pelajari dari orang tua. Biasanya kalau puasa seperti ini, kalau kita itu ngabuburit main motor biasanya. Main motor. Sampai balapan tuh nggak Pak? Enggak. Atau cuman bongkar. Main motornya kita itu seneng off-road. Off-road. Kalau didikan orang tua itu atau hobi orang tua itu seneng motor cross gitu. Jadi biasanya kalau ngabuburit bareng orang tua atau bareng teman-teman itu biasanya kita ke alas, alas bahasa Indonesianya? Hutan. Kita ke hutan belantara main motor trail di sana. Seru itu kayaknya ya. Seru. Mahal juga berarti hobinya ya. Apalagi spare part motor itu kan semakin mahal ya. Oke, kalau Mbak Vindi ada lagi nggak nih? Kalau fenomena apa ya? Kalau atau yang dirasakan dari diri sendiri deh. Biasanya ini sih wartakjil. Oke. Wartakjil, terus biasanya suka ini apa sih? Kalap mata ya? Lapar mata. Nah, puasa pengen sembarang, akhirnya wartakjil, lapar mata, semua dibeliin. Tahu-taunya nanti akhirnya yang dimakan ya cuma itu aja sih sebenarnya. Biasanya kayak gitu. Nah, itu gimana tuh Pak? Kalau itu ya mubazir. Iya. Memang hawanya itu kalau orang puasa ingin menghabiskan semua kalau sudah buka. Nah itu. Ini biasanya cewek-cewek nih Pak. Tadi kita udah nyenggol cowok-cowok, sekarang kita nyenggol cewek-cewek nih.
Sukanya lapar mata, semua dibeli jajannya. Perempuan ini memang tidak bisa dipungkiri sorry ini ya. Adik saya gitu, istri saya gitu. Iya, gitu ya Pak, tiba-tiba beli semua. Semuanya dibeli. Akhirnya yang tanggung jawab Iya. kakaknya, tanggung jawab suaminya. Iya, betul. Seperti itu. Ya, kalau Gen Z itu kan sedikit-sedikit minta apresiasi. Sedikit minta apresiasi. Iya ya, siapa tuh? Adalah kewajiban itu ya, adalah kewajiban. Kewajiban. Ini apresiasi untuk diri saya karena sudah puasa satu Sehari-hari. hari. Baru day one. Dewa. Masih ada 29 hari lagi. Itu kalau orang tua zaman dulu ya Allah, nih. Saya dulu buka puasa pakai ketela. Kalian makanya seperti ini. Kalau Gen Z itu ya yang penting paham. Pengen makanan banyak nggak apa-apa, tapi bisa mengira-ngira nanti habis atau tidak, mubazir atau tidak. Atau jauh lebih baik andaikan gitu, karena uang sakunya banyak ya. Beli banyak tapi untuk makan bareng-bareng itu juga bagus itu. Berarti Dapat kayak bukber pahala. itu, Bukber itu bukber bagus gitu ya, itu. Pak, ya? Oke. Bukber belikan teman-teman, kan mungkin banyak teman-teman yang ingin juga tapi nggak punya uang. Nah, bisa barangkali dari kelebihan sampean, kelebihan uang saku bisa makan bareng. Itu pahalanya double itu nanti. Global. Puasa berbagi, masya Allah. Memberi makan orang puasa. semakin banyak. Nah, Mm-mm. ngomongin bukber nih Pak. Nah, biasanya kan kalau bukber tuh ngumpul bareng, ya kan, ngumpul nih bareng-bareng, nanti makan bareng-bareng. Nah, otomatis kan ada obrolan. Nah, kalau misalnya nih kita lagi puasa, tapi di dalam bukber itu masih suka gibah. Nah, gimana tuh Pak? Ini berlaku yang cewek apa cowok nih? Iya, itu siapa aja ya makhluk manusia di dunia ini. Kalau nggak gibah rasanya bergetar-getar Iya. mulutnya. Apalagi kan ada istilah tahan dulu jangan Iya. gibah, nunggu buka puasa Iya. dulu. Gimana Iya, tuh, iya. Pak? Gimana tuh Pak? Sebetulnya gibah itu kan satu yang dilarang. Jangankan lagi puasa, nggak puasa itu kan dilarang. Bahkan itu sampai dicantumkan dalam Al-Quran. Ayuhib wa kadukum ayak lalah ma'akhihi maitan fakaritumu. Gambaran orang gibah itu sejelek-jeleknya gambaran. Saking bencinya Allah dengan orang yang gibah, orang yang membicarakan kejelekan saudaranya, sampai digambarkan seperti itu. Apa kalian suka makan daging saudara kalian yang sudah busuk? Oh, gambarannya seperti itu kan. Dan makan daging saudara itu haram. Ditambah makan daging saudara yang keadaannya sudah busuk. Nah, haram kuadrat. Nah, itu. Jadi untuk orang yang berpuasa tapi tidak bisa meninggalkan pada gibahnya, pada lahannya, itu tidak akan mendapatkan pahala puasa. Dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja dalam puasa. Nah, Rugi berarti. rugi ya. sekali. Hilang pahalanya jadi lebur gitu kan ya Pak ya. Enggak hilang pahalanya. Lebur. Kalau membicarakan yang sesuai faktanya nih Pak, apa sama tuh yang dinamakan dengan gibah? Namanya gibah itu ya kejelekan fakta itu. Oh, kejelekan Ya, fakta. Berarti kalau fakta aja. gibah. Kalau mengada-ngada itu namanya bukan gibah, itu fitnah. Oh gitu, oke. Iya. Biasanya kan anak-anak kalau diingatkan, jangan gibah. Lu ini fakta loh ini. Biasanya ini Wah, ini fakta. fakta kemarin aku nih, nah. Sesuai kok, sesuai. Sesuai. Beneran ini. Istilahnya kayak informasi A1. Ada yang disebut gibah itu ya itu. Oh gitu. Kecuali kalau misalnya gibahnya kayak, ih kemarin dia ngaji loh, Masya Allah, itu juga gak Pak? Kan sesuai fakta nih.
tumben banget dia ngaji ya. Wah, itu baru masuk gimana tuh? Pertama obrolan dibuka dulu, pembuka, inti rumusan masalah baru. Ada gitu ya. Iya. Strukturnya kan. Strukturnya. Tidak boleh dijauhi gibah itu. Itu ya juga bisa merusak pertemanan. Sebetulnya sepele. Juga meninggalkannya pun sebetulnya ya bisa meninggalkan gibah itu kan kebiasaan misalnya. Karena nggak ada bahan obrolan, akhirnya temennya jadi bahan. Nah, itu supaya dibiasakan untuk tidak membicarakan kejelekan teman. Itu aib tidak untuk diumbar-umbar. Jika ada kejelekan teman maka ya dinasihati, maka ya diingatkan supaya teman bisa menjadi baik, supaya pertemanan sampeyan tidak toksik. Nah, pertemanannya toksik, pertemanan yang baik. Betul, gitu ya. saling Jadi, mengingatkan. termasuk nggak mengingatkan nggak boleh chattingan. Itu termasuk kan ya Pak ya? Termasuk. Biasanya nih Pak ada nih yang namanya Gen Z Gen Z. ya, kan masuk chattingan. Kadang yang paling sering sih chattingan ya, yang paling nggak bisa dihindari itu kan chattingan dengan sesama lawan jenis. Nah, sedangkan posisi kita tuh kan lagi puasa. Nah, jadi puasa tapi masih chattingan, masih ayang-ayangan ya nggak sih? Ya yang kayak gitu tuh. Nah kayak gitu tuh berarti itu hukumnya gimana sih Pak? Ayang-ayangan. Apa ya bahasa kalau sekarang? Bukan ayang-ayangan nggak sih? Apa? HTS. HTS. HTS-an. Kayak gitu tuh. Ini saya pernah mengingatkan teman jika seperti ini. Berdasarkan Temen ya Pak ya? Temen gitu Pak ya? Teman betul. Temen, oke. Akhirnya dia berdalih seperti ini. Berdalih lagu. Apa ya lagunya? Saya lupa lagunya. Coba diingat-ingat nih. Jadi kayak udah dikasih spill nih kepo nih jadinya nih Pak. Kepikiran nanti sampai Iya, pulang jadi ya. Kepo nih. Lagunya gimana ya lagunya? Pokoknya lagunya itu baitnya itu saya dilupakan baitnya. Kan dia pintar sekali untuk ada nih berujah. Pintar sekali untuk berujah. Okay. Dia mengatakan ya namanya manusia itu pasti punya rasa cinta. Maka dari itu dia merasa meluapkan rasa cinta atau menunjukkan rasa cintanya itu tidak masalah. Sebetulnya itu tidak boleh. Jadi saya sampaikan yang namanya mendekati zina itu ya termasuk itu, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan bahasa asabila. Zina itu kan perbuatan yang jelek, sejelek-jeleknya jalan itu ya berbuat zina. Zina itu dilarang, diharamkan. Maka apa-apa yang mengarah pada zina itu juga dilarang. Kalau sampean tahu dalam Al-Quran itu hanya ada 2 kalimat taqarrabah. Jadi Allah mengingatkan atau Allah melarang hambanya dengan kalimat taqarrabah. Wala taqrabu zina yang pertama. Yang kedua larangannya Allah kepada Nabi Adam dan Ibu Hawa. Wala taqrabah hadhihi syajar. Adam, Hawa, kamu jangan deket-deket dengan pohon ini. Nah, larangannya Allah pada Nabi Adam dan Hawa. Tapi ternyata Nabi Adam dan Ibu Hawa tidak bisa menahan pada keinginannya. Karena dia melanggar larangan Allah itu, akhirnya Ibu Hawa dan Nabi Adam diturunkan dari surga ke dunia. Itu kan hukuman yang berat itu ya. Iya, benar-benar. Dihidupkan oleh Allah di surga, tempat yang paling mulia, hanya karena makan buah kuldi, mendekati pohon yang Allah larang. Akhirnya oleh Allah dihukum, diturunkan ke dunia untuk menebus
dosanya menebus kesalahannya mengambil buah keju. Nah, larangan takoroba itu hanya Allah gunakan ketika Allah melarang Nabi Adam juga anak Adam dari perbuatan zina. Wala takorobu zina, jangan dekat-dekat dengan zina. Menunjuk berarti larangan Allah ini besar ancamannya, andaikan diterjang. Maka dari itu jangan didekati, termasuk pacaran. Kita nggak pacaran kok, kita cuman saling mengenal lah. Kita cuman saling mengenal kok, teman dekat. Versi agak melenceng dikit. Nah, itu yang mendekatkan kita pada perbuatan zina. Umumnya manusia, apalagi remaja itu kan pengen mencoba hal baru. Awal ketemu bilangnya Mbak, Mas, tapi setelah itu pengen dibilang Iyang atau Dek. Nah, itu akan terus berlanjut sampai dosa besar. Cuman ngomong kayak gini tok aja Pak, dosanya kan kecil toh. Nah, biasanya kita meremehkan dosa kecil. Jangan meremehkan dosa kecil, karena dari yang kecil itu terjadi dosa yang besar. Iyakum wa muhqaratiz dzunub fa innahunna yajtami'na ala rajulin kata yuhlikna. Kalian takutlah pada remeh-remehnya dosa, kecil-kecilnya dosa. Sesungguhnya remeh-remehnya dosa itu, kecil-kecilnya dosa itu akan merusak pada seorang laki-laki. Nah, dari remehnya dosa, kecilnya dosa mengerjakan dosa yang besar, akhirnya rusak, jatuh dalam dosa yang besar. Biasanya orang yang sudah mengerjakan dosa besar itu akhirnya putus asa. Menyesal sekali, putus asa. Orang yang putus asa akhirnya wis kadung gitu. Udah terlanjur, akhirnya lanjutkan saja, andaikan saya minta ampun, apa mungkin Allah mengampuni. Jadi seperti itu orang putus asa itu. Maka dari itu dijauhi, jangan, lebih-lebih ketika puasa. Berarti dosanya juga akhirnya dilipat gandakan. Dilipat gandakan kalau di bulan puasa. Nah, tiap amalan di bulan puasa itu dilipatkan, termasuk amalan jelek di bulan puasa itu dilipatkan. Maka dari itu iman dijauhi. Lagi eman. Setahun sekali jumpai dinodai dengan perbuatan zalim seperti itu. Iman. Nah, ini masih kira-kira masih panjang nggak nih waktunya nih? Masih oke. Ya, lanjut. Lanjut kan? Lanjut. Oh, ada netizen mau tanya nih. Kan kalau puasa itu hal yang baik akan dilipat gandakan, sedangkan malah begitu juga dengan dosa dilipat gandakan, jangan gitu. Nah, terus kalau orang yang dia itu tidak bisa menemukan keberkahan dari puasa tersebut, apakah termasuk dia orang yang salah atau tidak? Keberkahan itu maksudnya gimana tuh? Keberkahan dari puasa dia, jadi dia hanya puasa ya hanya menjalankan karena semua orang di sekitarnya puasa. Jadi, apakah dia termasuk orang yang salah? Hilang arah. Ya kan? Ya, hilang arah ya. Arah ini ayahnya kemana? Seseorang bisa tahu barang itu baik kalau dia gimana ya? Seorang bisa tahu obat itu mujarab kalau dia tahu khasiatnya, ya seperti itu kan. Orang tahu, wah ini obat ini top chair. Nah, andaikan sampean minum pasti sehat karena obat ini mengandung ini. Sehingga yakin minum obat pasti sehat. Nah, keyakinan itu. Nah, termasuk orang yang berpuasa. Orang puasa, saya mengerjakan puasa, tapi saya kok nggak dapat berkahnya puasa ya. Saya kok nggak dapat hikmahnya puasa. Berarti yang salah pada kefahamannya, nah pada ilmunya. Berarti dia belum paham kefadalan puasa, belum paham tentang
pahala yang ada dalam bulan puasa. Sehingga apa obatnya? Yo ngaji. Jadi itu ngaji biar tahu. Sehingga ketika tahu apa kefadolannya, ketika bulan Ramadan dia apa? Semangat mengerjakan ibadah puasa. Dia semangat mengerjakan amalan-amalan sunnah. Sehingga hatinya enggak kosong. Ketika hatinya enggak kosong, dia merasa mendapatkan sesuatu yang besar. Orang yang merasa enggak ada keberkahan dalam puasa ini, itu karena dia enggak punya kefahaman, enggak ada arah, enggak ada tujuan, hanya ikut-ikut saja. Sehingga harus ya, dihilangkan dengan mengaji. Nah, kalau ada dalil itu wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kamu jangan beramal jika kamu tidak tahu ilmunya. Nah, sehingga mengaji, belajar itu lebih wajib dari mengerjakan ibadah wajib. Seperti itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Ngaji atau mencari ilmu itu lebih wajib daripada mengerjakan ibadah wajib. Karena dengan mengaji, dengan mencari ilmu, dia tahu. Nah, termasuk juga inna amalu binniyah wa inna malikul limriin manawah. Orang beramal itu ya sesuai niatnya. Dia mendapatkan pahala itu sesuai dengan niatnya. Maka bagaimana dengan orang yang hanya ikut-ikutan saja? Nah, ikut-ikutan. Aku puasa nggak ada dasarnya sih, hanya ikut-ikutan saja. Umumnya orang Islam puasa, saya tak puasa juga lah. Saya malu kalau nggak puasa, nggak dapat pahala. Ya, hanya dapat lapar saja. Maka dari itu ya, supaya ngaji, supaya paham ketika mengerjakan ibadah, nah, supaya mendapatkan pahala. Nah, seperti itu. Sehingga bisa merasakan berkahnya. Berkahnya Ramadan. Seperti itu insya Allah. Ada lagi mungkin netizen yang ingin bertanya? Coba dari Mbak Dinda, pada pertanyaan lagi nih terkait di bulan Ramadan, di bulan suci Ramadan nih, atau yang dialamin sendiri mungkin? Oke, tadi kan udah bahas ngabuburit, terus rebahan itu gak baik. Nah, kalau dari Pak Rama sendiri nih, ada itu kan biar tetap produktif di bulan Ramadan, ketika kita lagi bekerja atau sekolah, itu tipsnya gimana tuh biar nggak low baterai itu mode? Iya. Ada nggak nih tipsnya buat teman-teman Generus Jember dan atau teman-teman yang lagi nonton mungkin? Ini kan kita biar tetap produktif di bulan Ramadan nih, biar nggak gimana sih Mbak? Low baterai, ya betul, mode low baterai. Ya, supaya bisa selalu semangat meskipun aktivitas padat itu ya. Ini maksudnya semangat dalam mencari pahala ini ya. Nah, dari mencari pahala, mencari banyaknya kebaikan bulan Ramadan ya, dengan mengingat-ingat besarnya diskon pahala atau diskon pengampunan di bulan Ramadan. Sehingga ketika paham tentang itu, seseorang pasti akan semangat. Seperti kita mungkin ya, seperti kita tahu 12 nah 12 diskon gede-gedean itu pasti siap bar itu pasti jam 12 itu kalau tahu ya tau ibu-ibu biasanya mbak-mbak juga kita juga wah ini mumpung ini pasti akan mengorbankan waktunya, pasti akan melek. Sama dengan orang puasa itu, ketika dia paham, dia tahu kefadalannya puasa, maka insya Allah rasa lelahnya akan ditepis. Saya tak baca Al-Quran dulu, nah biar banyak pahala saya, atau saya tak sholat sunnah dulu, biar banyak. Nah, atau ketika sibuk gitu, dia sempat-sempatkan, meskipun saya sibuk, saya ada kuliah, saya tak cari pahala yang ringan, contoh istighfar, contoh zikir seperti itu, sehingga tidak
low baterai. Nah, dari Tuh tips dari Pak Rama tuh. harus Jadi, semangat. Banyak-banyak cari pahala sebanyak mungkin mumpung di bulan Ramadan. Mumpung di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan itu semuanya dilipat gandakan, baik amalan baik maupun amalan buruk. Nggih. Ini Pak, kalau kan hampir sama sih konsepnya sama kayak tadi, karena di tengah-tengah keproduktifan itu tadi, cewek itu kan ada masa haidnya. Nah biasanya kalau haid kan otomatis kita nggak bisa baca Quran, Betul. nggak bisa sholat raweh, ya, Betul. jadi nggak bisa melaksanakan 5 sukses Ramadan itu tadi. Nah itu berarti kan kita nggak dapet pahala gitu, sedangkan kan rugi banget nggak dapet pahala, meskipun kadang kan cuma 7 hari atau berapa hari, rugi banget nggak dapet pahala di bulan Ramadan. Nah itu kira-kira kita bisa dapet pahalanya itu lewat apa aja? Bisa dapat pahala ya nanti ketika menyaur ya. Mungkin salah satunya berzikir juga kali ya Pak ya. Ketika di bulan itu ya dengan berzikir menyempatkan waktunya untuk berzikir, meskipun tidak bisa berpuasa, tidak bisa sholat, ya digunakan waktunya untuk zikir, memperbanyak zikir, ya, sesuatu yang bisa mendatangkan pahala, itu bagus itu. Berarti meskipun kita nih lagi nggak puasa atau kita lagi haid, tetap bisa dapat pahala di bulan Bisa. suci Ramadan. Ramadan. Tuh buat teman-teman. Mbak-mbak khususnya Iya, ya, khususnya jangan mbak-mbak. jangan yang cowok-cowok nih, jangan nih. Kalau yang jatuh berarti harusnya bisa lebih 1 bulan dong ya Pak ya. Bukan harusnya, wajib. Wajib, Wajib. hukumnya wajib. Jangan sampai meninggalkan 1 hari pun. Betul. Laki-laki kok bukan musafir, Waduh. bukan orang yang sakit, Sakit. bukan orang yang punya uzur untuk meninggalkan puasa, tidak boleh meninggalkan puasa. Ada dalil itu seperti ini. Man aftara yauman min Ramadan fi ghairi rukhsatin rakhasa Allahu lah lam yaqdi anhu siyamud dahri. Kok seseorang mukel 1 hari saja di bulan Ramadan, maka dia tidak akan bisa mengganti kefadulan puasa 1 hari bulan Ramadan dengan puasa 1 tahun penuh. Nah, maka bagi laki-laki jangan sampai mukel bulan Ramadan. Mukel hanya untuk perempuan saja. Yang ada uzurnya. Yang ada Bener. uzurnya. Yang ada uzur boleh ya Pak ya. Ya, kalau ada uzur boleh. Boleh. Nah, Mungkin karena waktunya kita terbatas ya Mbak Iya, ya, masih karena banyak banget nih iya masih pembahasannya banyak nih. pertanyaan. Mungkin kalau teman-teman mau ada pertanyaan yang pengen disampaikan di podcast, mungkin bisa langsung DM di Instagram kita Generus Jember, lalu kita akan kumpulkan pertanyaan tersebut dan kita akan bahas di podcast selanjutnya. Insya Allah ya Mbak. Mungkin dari Mbak Vindi, udah? Oke. Terakhir nih Pak, terakhir. Oke. Ada yang mau disampaikan atau kata-kata Boleh. buat Generus Jember atau teman-teman yang lagi nonton nih di rumah. Kata-kata hari ini. Pak Rama. Cakep. Oh belum ya, belum. Kata-katanya untuk Generus Jember dan Generus dimanapun berada, kata-katanya, bulan Ramadan bukanlah bulan yang datang dan pergi saja, tapi bulan Ramadan adalah bulan untuk memperbaiki diri. Nah, Masya Allah, Salah itu. cakep. Yang datang dan pergi itu bukan dia. bulan, bukan bulan, bukan bulan, Iya. tapi dia. Iya gitu. Mungkin udah cukup dari Cukup. kami yang Jazakallahu khairan. Amin. Atas waktunya Jazakallahu Bapak khairan. Rama sudah menyempatkan Oke. hadir di podcast Generus Jember. Betul. Mungkin itu aja dari kita. Buat teman-teman tadi kalau ada pertanyaan bisa langsung DM Instagram Generus Jember. Itu aja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ah.